Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Soleh Mawardi, Kepala SMP Negeri 1 Pagak, atas kesempatan yang diberikan untuk bisa melakukan diseminasi budaya positif. Kami sampaikan terima kasih kepada Bu Dia, Guru Penggerak Angkatan 5. Saya Angkatan 9, Bu, bukan 10. Ya, 9. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Yang senior Bufat, terima kasih atas kehadirannya. Senior agak tengah, nah, ada ya Bu Sri Wayuti, Bu Diana, Bu Ika, Bu Rohmah, Bu Nurul, Bu Foni, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang muda-muda juga hadir, jadi semua komposisinya lengkap, alhamdulillah. Diseminasi ini diawali dengan bermain-main dulu, karena masih pagi. Yang pertama ada tepuk selamat pagi. Ketika saya menyampaikan selamat pagi, maka tepuk 1 kali. Atau tidak ada selamatnya juga enggak apa-apa, biar cepat. Siang 2 kali. Kemudian sore 3 kali. Malam tidak usah tepuk. Ngaten nggih? Monggo Bapak Ibu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, coba 1 kali. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Tepuk tangan buat semuanya. Kemudian yang kedua ada permainan berpasangan. Jadi dua-dua, ada yang menjadi hijau, ada yang menjadi hitam. Monggo Bapak Ibu bisa sambil berdiri, kemudian tangannya berhadap-hadapan seperti ini. Ya, kemudian saya akan mengucapkan hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam gitu. Bagi bapak atau ibu yang merasa menjadi hitam, maka memukul tangan temannya. Kemudian yang jadi hijau menghindar. Ya, tapi kalau saya berhenti di hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, maka yang hijau yang memukul, yang hitam menghindar. Oke, siapa yang menjadi hitam? Siapa yang menjadi hijau? Oke. Hafal nggih namanya? Oke. Konsentrasi. Hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau. Ada yang kena. Ya, ayo sekali lagi. Konsentrasi. Hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, 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 hijau. Masih hitam, udah gak sabar, masih hitam. Belum, ya. Mau sekali lagi? Ya, sekali lagi. Konsentrasi. Hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, 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 hitam, 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 hijau, hitam, hijau, hitam. Gak mau, Mbak Eci gak mau kena pukul. Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Berikutnya ada sambil bergerak. Kalau gajah itu besar atau kecil Bapak Ibu? Besar. Saya letakkan dulu mic nggih. Gajah besar. Semut kecil. Cacing pendek. Kalau ular panjang. Ngaten nggih? Ya. Kebalikannya. Tapi harus sambil mengucapkan. Kalau nggak mengucapkan gampang, tapi sambil mengucapkan.
Ya. Gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing pendek. Sambil mengucapkan. Ya. Oke. Konsentrasi. Kurang semangat, konsentrasi. Gajah. Gajah kecil. Semut. Semut besar. Semut kecil. Ular. Cacing. Ular. Gajah. Lucu. Gajah entah besar atau kecil ya, menengah wes. Ya, ayo semut. Ladengnya janjian ya, semut semua gak ada yang jawab. Gajah. Gajah besar. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Ya, ini. Jadi kalau misalnya buku ada daftar isinya, nanti yang disampaikan poin-poinnya yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Jadi yang menjadi tujuan utama itu adalah restitusi, Bapak Ibu. Jadi nanti kita harus bisa membedakan bagaimana hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, dan endingnya kita bisa melaksanakan restitusi seperti itu. Di bagian disiplin positif ada lagi submateri yaitu perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi yang diutamakan adalah teori kontrol. Ini kalau di luar-luar itu semacam brainwash, cuci otak gitu ya. Jadi bagaimana paradigma kita yang selama ini stimulus respon diubah ke teori kontrol. Berikutnya disiplin positif itu sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk perubahan paradigma kita akan bermain cobalah buka. Nah, masih ingat waktu itu Bu Diah juga menyampaikan materi ini. Jadi seolah-olah tangan Bapak Ibu menggenggam, tapi yang satunya tidak, maksudnya berpasangan ya, seperti tadi punya pasangan, Pak Anang segera, oh sudah ada Bu Warni pasangannya, selamat datang, sudah tidak jomblo lagi. Ya, jadi Bapak Ibu berpasangan, salah satu nanti tangannya menggenggam, seolah-olah ini menggenggam sesuatu yang sangat penting bagi Bapak Ibu, yang sangat prinsip, yang ini merupakan bagian yang sangat penting lah, pokoknya sangat utama bagi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang pasangan itu merayu agar tangan ini bisa terbuka. Bagaimana caranya? Entah dimarahi, entah dirayu dulu, ternyata nggak boleh terus dimarahi, entah bagaimana, pokoknya berusaha ini untuk membujuk temannya agar mau membuka tangannya gitu. Kemudian Bapak Ibu yang mengepalkan tangan, terserah Bapak Ibu mau membuka atau tidak, tergantung Bapak Ibu merespon dari temannya ini. Gitu nggih? Ini berlangsung selama 30 detik. Jadi pasangan mempunyai waktu 30 detik untuk mencoba merayu pasangan satunya. Seperti itu. Oke? Siap nggih? Nggih, monggo. Sudah menentukan siapa yang menggenggam, siapa yang menjadi perayu? Oke, kurang 5 detik. Usahanya kurang 5 detik. Habis. Oke. Ya, bagaimana tadi Pak usahanya? Oh, gagal. Ya. Jadi Pak Kamalin tidak mau membuka, padahal sudah dibawain sapu, sudah dibawain
Kasih uang? Sudah dikasih? Nah, ya. Ada yang bersedia membuka tangannya tadi, rayuannya berhasil? Sudah berhasil? Ya. Ya. Jadi ternyata yang bisa mengontrol diri kita itu kita sendiri. Orang lain mau melakukan apapun terhadap kita, kalau kita tidak mau untuk membuka tangan, ya tetap tidak membuka tangan, seperti itu. Tapi ada juga yang misalnya mau membuka tangannya, nah berarti memang dia mau untuk membuka tangannya. Jadi intinya kontrol itu ada pada diri kita. Sama dengan siswa itu ada rasa tidak ingin dikontrol, dia ingin dikontrol dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah ini, maka paradigma yang digunakan yaitu teori kontrol. Seperti apa perbedaannya stimulus respon dengan teori kontrol? Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita menganggap siswa sekolah maunya pasti dia dapat nilai bagus. Ternyata siswa tidak semua pengen dapat nilai bagus. Ada yang hanya ingin dapat uang saku, ada yang ingin hanya dapat dia sekolah saja, ada yang ingin memenuhi sama orang tuanya disuruh sekolah, maka dia sekolah. Jadi harapan kita yang inginnya semua siswa dapat nilai bagus itu tidak tercapai karena siswanya juga tidak ada keinginan. Jadi kebutuhan mereka berbeda dengan kita. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya kita melihat sesuatu peristiwa, kadang orang A menerjemahkan peristiwa ini dengan satu kalimat, orang B bisa menjadi dua kalimat, seperti itu. Jadi sama yang dilihat, tapi penafsirannya berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apa sih keinginan anak-anak itu bisa kita tampung. Kita tidak memaksakan keinginan kita kepada siswa kita, seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kamu tidak sesuai, maka kamu salah. Semua perilaku memiliki tujuan. Ternyata anak yang berperilaku salah itu dia ada tujuannya. Ini loh, saya mau ini. Seperti itu. 5 orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti yang tadi dalam permainan ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain yang terpengaruh dengan kita itu memang dianya mau, seperti itu. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Oh alah, ternyata kamu nggak mau gitu, berarti kamu maunya apa? Nah, seperti itu. Jadi kita masuk ke dunia anak-anak. Model berpikir menang dan kalah. Kalau kita bisa menyampaikan ide kita ke anak-anak, kita menang. Tapi di teori kontrol, model berpikir menang-menang, semuanya menang. Ketika hal itu bisa berhasil, gurunya menang, muridnya juga bisa menang. Kemudian disiplin positif, apa sih yang dimaksud disiplin positif? Disiplin itu kepatuhan dengan motivasi internal untuk mencapai kemerdekaan diri. Jadi ketika anak bisa melakukan disiplin karena motivasi dari dalam dirinya, maka itu bisa disebut disiplin positif untuk mencapai kemerdekaan diri. Apa itu kemerdekaan diri? Disiplin diri menjadikan siswa bertanggung jawab terhadap tindakan mereka karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari sini ketika saya belajar ini, saya itu baru klik dengan kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Sedikit curhat ya. Jadi saya itu masih bertanya-tanya seperti apa kurikulum ini, kenapa harus bebas ini, seperti itu. Nah ternyata masih ada ruang lingkup di dalamnya yang harus dipatuhi, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi merdeka itu asalkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ternyata masih ada batasnya, karena saya dan mungkin Bapak Ibu ya, dulu pendidikan kita kan masih
dengan batas-batas tertentu ketika ada merdeka, nanti kira-kira gimana ya? Nah, ketika pada materi ini saya baru merasa lebih sedikit paham, KRP kurikulum merdeka itu ternyata begini. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal yang dicapai seperti itu. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Ada 6 lembaga yang mengeluarkan nilai-nilai ini. Ada profil pelajar Pancasila, IPO Primary Years Program, 9 pilar karakter, keterampilan hidup, The 7 Essential Virtues, dan The Virtues Project. Maaf ya, salah mengucapkannya mungkin ya. Ya, pokoknya bahasa Inggris seperti itulah ya. Nah, yang sering kita kenal itu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini bisa kita jadikan bahwa nilai-nilai kebajikan anak-anak harus mengarah ke situ. Masing-masing ini ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Masih ingat lagunya? Kalau MPLS itu ya ada lagunya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu cara mudah menghafal itu ya. Waktu itu Budiah yang menyampaikan, ingat. Ya, kemudian untuk yang ini PYP ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Pokoknya ada nilai banyak kebajikan-kebajikan seperti itu. 9 pilar karakter, cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah. Pokoknya sifat yang baik-baik semua ya Bapak Ibu. Petunjuk seumur hidup, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat. Ini peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen. Nah, seperti itu. Itu tadi yang materi pertama. Berikutnya tentang teori motivasi. Bagaimana seseorang bisa melakukan sesuatu, itu dasarnya apa? Seperti itu ya. Jadi motivasi orang untuk melakukan sesuatu. Pertanyaan pemantik ini kayak pertanyaan pemandu begitu ya. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan dari lingkungan atau segala sesuatu? Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau karena menggugurkan kewajiban? Atau karena kita membutuhkan hal itu untuk pengembangan diri kita. Nah, jadi ketika kita bisa menemukan alasan itu, nah itulah yang namanya motivasi. Jadi apa yang mendasari kita melakukan tindakan itu. Ya, mari kita pelajari motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Motivasi perilaku manusia secara umum ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya siswa kita, anak-anak, tugas harus dikumpulkan. Kalau tidak, kalian akan saya suruh mengerjakan ulang sebanyak 5 kali. Kemudian ada anak A, oh ya wis, yang penting aku garap, aku cekak disuruh mengerjakan lagi sebanyak 5 kali. Maka itu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kita ketika memberikan tugas, kadang-kadang ada yang dimasukkan ke buku nilai, kadang-kadang ada yang tidak gitu ya. Lah, ketika anak yang tipe kedua, ketika loh Bu kok dimasukkan nilai, Bu kenapa kok nggak masuk buku nilai? Nah, berarti dia melakukan tugasnya itu untuk mendapatkan imbalan yang berupa nilai. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia memang ingin mengerjakan tugas karena ya memang ini pelajaran saya sedang membutuhkan materi tentang iklan,
siapa tahu nanti berguna misalnya begitu. Jadi memang ini kewajiban saya, jadi dia memang menyadari ini sudah tugas saya, entah nanti dinilai, entah nanti dapat hukuman atau tidak, dia mengerjakan seperti itu. Kemudian di kesimpulan untuk motivasi, marilah kita senantiasa memunculkan motivasi ketiga dalam melakukan sesuatu dan memunculkan motivasi ketiga pada murid-murid kita. Jadi untuk diri kita dan juga untuk murid-murid kita. Di materi berikutnya yaitu ada hukuman dan konsekuensi. Saat KBM ada murid yang belum mengerjakan PR. Apa yang kita lakukan? Biasanya apa, Bapak Ibu? Iya, masuk skor. Sekarang enak karena ada buku skor itu ya. Bu, saya nggak mengerjakan PR. Buku. Ya. Kemudian kemarin itu di kelas itu saya menemukan fenomena. Ada anak tidak mengerjakan PR karena saya sudah belajar mengenai teori restitusi ya. Jadi saya nggak marah karena tidak boleh marah gitu ya. Oke, kalau kalian belum mengerjakan PR, kerjakan di luar. Bukan karena saya membenci kalian untuk mengerjakan di luar, tapi karena mau dikoreksi bersama biar kalian tidak tahu jawabannya. Dan ternyata yang keluar itu adalah semua siswa laki-laki. Jadi memang tantangannya luar biasa sekali. Sebelum ikut guru penggerak ini sepertinya murid saya tidak ada yang seperti itu. Tapi setelah ikut guru penggerak kok begitu, oh berarti saya harus menerapkan restitusi. Jadi saya begitu, oh cobaannya langsung instan gitu. Jadi begitu anak-anak setelah keluar akhirnya satu persatu masuk koreksi. Temanmu suruh koreksi pekerjaanmu, dikoreksi sudah selesai baru saya tanyai. Dan restitusi itu enaknya sebenarnya tunggal, tapi karena anaknya banyak ya saya tanya secara banyak gitu. Kenapa tidak mengerjakan PR? Kenapa begini gitu. Nanti ada cara untuk melakukan restitusi. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Sepertinya mirip ya. Jadi kayak berdampingan gitu. Ternyata ada bedanya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang, tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek. Dari dua nomor sudah ketahuan bahwa lebih enak konsekuensi begitu ya. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Murid akan tersakiti, murid dibuat tidak nyaman. Jadi lebih ringan. Perilaku pasif agresif meningkat, akhirnya anak itu menjadi cuek, menghindar. Penguatan hanya pendek. Setelah itu mulai lagi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi gurunya harus dengan telaten, ini perjalananmu sudah sampai mana, sikapmu sudah sampai mana, perkembangannya bagaimana. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya di sekolah itu saja, nanti ketika lulus ketemu sekolah lain, beda penyesuaiannya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ini anaknya agak patuh ke masyarakat gitu ya. Jadi misalnya kalau disuruh karnaval, dia ikut. Bu, saya kalau nggak ikut kampung itu nanti saya didenda. Nah seperti itu. Jadi dia sampai nggak garap PR karena malamnya latihan seperti itu. Jadi masih ada kepatuhan di masyarakat. Peraturannya adalah ini. Jadi kamu harus ini. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu yang di konsekuensi. Murid membenci peraturan, kalau yang ini murid menghormati peraturan. Kemudian hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, awas kamu. Kalau di konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Jadi kita meminta anak melakukan sesuatu. Yang kedua, mode paksaan, kalau ini masih stimulus respon. Yang ketiga, mendorong menyalahkan diri. Yang ketiga, kalau konsekuensi, mendorong untuk kepatuhan.
Yang keempat, konsep diri buruk, dia merasa kalau sudah melanggar peraturan maka dia merasa buruk. Kalau ini konsep diri baik karena dia sudah menyelesaikan konsekuensinya. Yang kelima, murid belajar menyembunyikan kesalahan karena lebih aman saya tidak salah, seperti itu. Murid belajar taat peraturan. Oh, saya disuruh begini, maka saya akan melakukan ini. Mencoba mengontrol murid dengan penguatan negatif. Kalau yang konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Yang ketujuh, dampak pada murid, marah, bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau yang konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Yang kedelapan, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi misalnya, ketika melihat anak yang tidak mengerjakan PR, saiki aku pas seneng jajan bakso misalnya, maka anaknya, kamu beli bakso, belikan saya bakso. Jadi mendadak seperti itu. Kalau di konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Jadi siswa sudah tahu ketika saya melakukan ini, saya akan konsekuensinya saya harus begini. Kemudian hukuman itu dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Jadi muridnya juga sepakat untuk melakukan itu. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi atau menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Kalau konsekuensi, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sudah jelas ya Bapak Ibu tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ya. Berikutnya penghargaan. Penghargaan itu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kalau di jangka panjang, dia bisa baik kalau ada penghargaan, tapi dia tidak bisa baik kalau tidak ada hadiah yang diberikan. Penghargaan harus dilakukan terus-menerus. Jadi ketika kita memberikan sesuatu ke siswa, maka seterusnya kita harus seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kualitas tugasnya anak-anak itu yang penting mereka bisa melaksanakan, nanti dapat nilai, kalau mengumpulkan paling awal dapat nilai paling bagus. Penghargaan mematikan kreativitas. Kalau misalnya ada pelajaran mengarang ya, mengarang itu butuh kreativitas, tapi ketika kita membatasi anak-anak besok harus semua dikumpulkan, maka ya wis, yang penting ini jadi imajinasi yang agak kemana gitu tidak tersampaikan. Penghargaan menghukum dan penghargaan merusak kebahagiaan. Misalnya kalau kebahagiaan itu ketika anak yang bisa membaca, dia bisa mengeja menjadi kata, itu ada rasa senang di dia. Tapi ketika kita, ya kamu sudah bisa membaca, saya kasih coklat, maka kita merusak kebahagiaan anak itu sendiri. Seperti itu. Kemudian ada permainan lagi. Nah, ada tepuk semangat dulu waktu di ngeliat ya, Pak. Tepuk semangat. Semangat. Semangat gitu ya. Anak-anak gimana? Ya, monggo Bapak Ibu, tepuk semangat. 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 Ya. Lalu ada tebak-tebakan. Menggunakan kata kunci abjad. Ya, kata kuncinya abjad. Hari pertama saya makan apel. Hari kedua saya makan bengkuang. Hari ketiga saya akan makan buah apa? Jambu. Ya, pintar sekali. Ya. Ya, abjad. Jadi setelah A, B, C atau J? C gitu. Ya. Ada yang sejenis gini. Kata kuncinya warna-warni. Hari ini saya akan berkunjung ke kota Malang. Besok saya akan ke Jakarta. Hari ketiga saya akan kemana? Surabaya. Kemana? Ya,
Kata kuncinya warna-warni. Ya. Hari pertama saya berkunjung ke kota Malang. Hari kedua saya akan ke kota Jakarta. Hari ketiga saya akan ke kota mana? Kutai, betul sekali. Ya, betul. Jadi kata kunci warna-warni itu adalah pelangi. Pelangi warnanya mijiku, hibi, niu. Hari pertama mi berarti M. Hari kedua J, Jakarta. Hari ketiga harus yang berawalan K. Nah, boleh Klaten, Kutai, Kuningan, seperti itu. Kupang, Kediri. Ya. Loh, jadi ingat bahasa kemana? Oh iya. Berikutnya pertanyaan seputar hewan. Ini waktu saya masih kecil sih. Jadi masih berhubungan dengan logika juga. Yang guru matematika tidak boleh menjawab. Yang pertanyaan pertama. Karena saya guru bahasa Indonesia. Ya. Ada paling sudah pernah sih ya. Ada pesawat membawa batu bata sejumlah 50. Di tengah perjalanan, batu bata itu ada yang jatuh 1. Berapakah sisa batu bata yang ada di dalam pesawat? Berapa? Semua jadi guru matematika, tidak ada yang menjawab. Berapa? 50 kurangi 1, 49. Benar. Jadi ketika kita mendapatkan sugesti yang guru matematika gak boleh jawab, pasti soalnya angel, gak mungkin jawabannya 49 gitu kan ya. Ya, jawabannya ya 49 gitu. Kemudian di suatu hutan, raja hutan mengadakan pesta ulang tahun. Bukan itu dulu, salah. Bagaimanakah cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Iya. Mudah sekali ternyata. Wis mikir waduh ngono ya. Jadi kalau memasukkan jerapah ke dalam kulkas ya tinggal dibuka kulkasnya, masukkan jerapahnya, kulkas ditutup cekak ucul gitu ya. Oke. Berikutnya ternyata kok mudah ya, saya cari yang agak sulit. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Iya, betul sekali. Dibuka kulkasnya, jerapahnya dikeluarin dulu, baru dimasukkan gajahnya. Ya. Lalu baru pertanyaan yang tadi. Raja hutan itu mengadakan pesta ulang tahun. Karena raja hutan, maka mengundang semua hewan. Tidak ada yang berani untuk tidak datang. Semua kepentingan, mau berburu, mau apapun, ditinggalkan. Semua akan hadir ke pesta itu. Tapi ada satu hewan yang berani tidak datang. Siapakah? Gajah. Kenapa dia tidak datang? Dia masih di dalam kulkas. Menengah gitu. Ya. Kemudian sudah pestanya pertanyaan ketiga. Sekarang pertanyaan keempat. Kancil mau mencari makanan ke desa seberang. Dia harus melewati sungai. Sungai itu banyak buayanya. Bagaimanakah cara agar Kancil bisa selamat sampai seberang dan bisa mendapatkan makanan? Terbang? Kancil mau mencari makanan karena makanannya di satu sisi habis, mau ke desa seberang. Tapi dia harus melewati sungai, yang sungai itu ada buayanya. Bagaimana cara agar Kancil bisa selamat melewati sungai itu dan sampai untuk bisa mendapatkan makanan? Oh iya. Buayanya suruh baris lalu dia lompat di atasnya gitu ya. Bukan, ada lagi yang lainnya. Gimana? Tidak usah dipikir, biar dipikirkan oleh Kancil gitu ya. Tidak ada lagi? Jawaban ketiga? Ya, tinggal nyebrang saja, kan buayanya ikut pesta. Iya kan? Oh iya gitu. Oke, saya lanjutkan.
Lah, ternyata kancil itu ketika sampai di seberang mau ambil makanan, dia mati. Kok bisa? Kan hewannya udah gak ada semua. Kenapa? Karena kekenyangan dimakan sendiri. Ada lagi yang lain? Karena dibuat pesta. Tadi ya kelinci goreng. Ya, karena kancilnya kejatuhan batu bata di pertanyaan pertama tadi loh. Nah, satu tadi itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Nah, jadi ternyata kalau hukuman, konsekuensi, dan penghargaan itu masih belum ada cara yang pas untuk bisa menangani siswa kita yang tidak mengerjakan PR, yang tidak mematuhi apa yang kita minta, seperti itu. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak yang salah itu gak harus kamu nebus gini, enggak, tapi bagaimana apa yang kamu dapatkan dari kesalahan itu. Restitusi memperbaiki hubungan. Misalnya ada anak yang bertengkar, dengan adanya restitusi anak-anak bertengkar ini menjadi akrab kembali. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita meminta anak-anak, kamu mau restitusi atau tidak? Kamu mau menyesali perbuatanmu atau tidak? Seperti tidak. Oh, kamu melanggar maneh. Restitusi? Nah, tidak seperti itu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kalau Bapak Ibu pernah melihat film Marsha and the Bear gitu ya. Jadi setiap Marsha melakukan kesalahan, dia akan menghadap ke tembok gitu ya. Nah, itu adalah proses untuk melihat, oh saya tadi melakukan apa yang harus saya lakukan, berikutnya saya harus ngapain. Ternyata itu yang dilakukan oleh Marsha. Berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada kebutuhan dasar manusia yang berjumlah 5 yang harus kita gali ketika menangani siswa-siswa yang misalnya tidak mengerjakan PR itu. Dan restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bagaimana kita memperbaiki karakter anak-anak, bukan bagaimana kita meminta anak-anak melakukan penebusan itu. Restitusi itu menguatkan, jadi karakternya yang awalnya dia, aduh aku salah, aku tidak mengerjakan PR. Kita kuatkan kembali. Karakter itu, rasa bersalah itu bisa kita tepiskan. Restitusi fokus pada solusi. Bagaimana kita menemukan masalah dari menemukan solusi dari masalah yang sudah dibuat anak-anak. Dan restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Tidak ada murid yang malu karena habis melakukan kesalahan. Berikutnya, untuk melakukan restitusi ada komponen-komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama ada kesepakatan kelas. Ini ada istilah lain keyakinan kelas. Tapi kita pakai kesepakatan kelas karena keyakinan itu terlalu mendalam begitu ya. Berhubungan dengan Tuhan gitu mungkin. Kalau di pemahaman anak-anak ketika kemarin saya menyampaikan keyakinan kelas kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi arahnya ke sana, maka dibuat istilah kesepakatan kelas saja. Kemudian harus memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu nanti akan kita bahas bersama, dan harus memahami 5 posisi kontrol. Ini adalah contoh kesepakatan kelas di kelas 9A. Kemarin ada proses membuat kesepakatan kelas dan akhirnya terbentuk kesepakatan kelas itu saling menghargai, taat, ketertiban, berkolaborasi, hidup sehat. Kalau di Mapel, karena kita adalah guru Mapel ya, kalau di SD itu kesepakatan kelas itu sudah cukup karena gurunya cuma 1, kecuali olahraga, PAI, bahasa Inggris. Tapi kalau kita karena guru Mapel, maka ada namanya kesepakatan mata pelajaran. Ketika bahasa Indonesia mereka harus apa saja? Tertib, sehat fisik dan mental. Dan mental ini kata anak-anak, Bu, tugas itu jangan terlalu banyak. Oh gitu ya, maka saya masukkan di sehat fisik dan mental. Kemudian aktif dan menyenangkan. Jadi kesepakatan itu kalau kita lihat hanya berisi nilai-nilai yang tadi ya Bapak Ibu, yang disampaikan oleh 6 lembaga tadi, profil Pancasila dan bekal untuk hidup, tata aturan hidup atau apa tadi ya yang ada 6 itu.
Bagaimana langkah-langkah untuk membuat kesepakatan kelas? Yang pertama, setiap murid menuliskan peraturan yang diinginkan. Dia ingin kelasnya itu seperti apa. Ada anak yang wajib bayar kas setiap hari Selasa, tidak boleh mengganggu teman, mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Anak-anak akan menuliskan seperti itu. Mengubah kalimat peraturan menjadi kalimat positif. Jadi yang tadi ada kata dilarang, tidak boleh telat bayar kas, diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya bayar kas tepat waktu, bayar kas sesuai jadwal, seperti itu. Mengelompokkan kalimat positif menjadi nilai-nilai dalam kesepakatan kelas. Nilai-nilai nanti yang menjadi kesepakatan kelas. Jadi dari peraturan kita ubah menjadi kalimat positif, dari kalimat positif kita gabungkan menjadi nilai-nilai. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu kita praktekkan ya untuk kesepakatan kelas. Kita membuat peraturan yang ada di sini, misalnya peraturan guru gitu. Kita maunya seperti apa? Langkah yang pertama, Bapak Ibu menuliskan ingin ada peraturan apa? Peraturan yang ada di sini itu apa? Seperti itu. Ya. Satu-satu. Yes. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan mau ada peraturan apa, kemudian nanti ditempelkan di sana. Di yang peraturan. Ya, sama aja Kak Bapak. Ya, beda-beda nggak apa-apa. Nggih, nggak apa-apa. Buat guru. Kalau siswa kita tidak tahu isi hati siswa, yang buat guru saja. Ya, peraturan yang berhubungan dengan guru. Oke, silakan Pak Rinal. Lalu dari sini kita akan menjadikan ini kalimat positif. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Disiplin waktu. Kita saling menghormati. Disiplin, saling membantu. Senam kesegaran jasmani. Ramah terhadap siswa. Tiap 1 bulan sekali ada 1 hari full kegiatan olahraga. Aktif dalam semua kegiatan. Komunikatif antar sesama. Dilarang merokok di lingkungan sekolah. Diharapkan peraturan datang tepat waktu, hadir tepat waktu ketika datang sekolah. Dilarang datang terlambat. Mengurangi komentar tanpa solusi. Ya. Kalimatnya sudah positif-positif ya, karena yang bikin Bapak Ibu guru. Jadi ini bisa langsung kita pindahkan ke sini karena sudah positif, kecuali tadi yang ini dilarang merokok di lingkungan sekolah itu masih kalimat negatif. Ketika diubah menjadi positif, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Merokok pada tempatnya, boleh seperti itu ya. Oh ini ada tidak saling membuli, berarti apa positifnya? Saling menghargai ya. Nah ini kalau sudah positif-positif begini, kebetulan ini siswa pintar-pintar, nah langsung begini, prosesnya bisa lebih sederhana. Kemudian yang ini minta tolong dilarang merokok di lingkungan sekolah, dituliskan tadi? Ya, ya. Atau merokok pada tempatnya, diubah kalimatnya. Ini ya. Yang tidak saling membuli, saling menghargai. Dilarang datang terlambat sama dengan ini tadi, disiplin. Kemudian dari kalimat positif ini kita ubah menjadi nilai-nilai yang tadi disebutkan oleh 6 lembaga itu. Mengurangi komentar tanpa solusi. Ini kira-kira nilainya apa ya? Nilai yang ada di situ adalah bertanggung jawab, masuk enggak? Masuk, nggih, bertanggung jawab. Ya. Kemudian disiplin, ini ada banyak sekali tadi yang berhubungan. Ya, disiplin itu sudah merupakan nilai. Jadi, nah, bukan, ini tepat waktu. Nah, saling membantu, bukan. Kemudian saling menghormati.
Itu sudah nilai ya, saling membantu itu juga menghormati ya. Kemudian ada kegiatan full senam, ini kelihatan kalau guru PJOK, ini jawabannya guru PJOK. Kemudian ramah ini, ramah itu masuk sendiri, ramah. Kemudian aktif dalam semua kegiatan dan komunikatif antar sesama. Ya, ramah dan menyenangkan, sama dengan berbahasa Indonesia ya, komunikatif ya, seperti itu. Nah, sehat jasmani. Oh ya, sehat jasmani yang tentang olahraga. Ya. Nah, jadi seandainya kita menjadi kelas tersendiri, maka kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati yaitu bertanggung jawab, disiplin, saling menghormati, ramah dan menyenangkan, sehat jasmani. Rohani itu ya. Jadi kalau rohani itu tugasnya gak banyak-banyak gitu. Saya juga, ternyata anak-anak merasa tugasnya banyak gitu di 8A. Begitu nggih Bapak Ibu, nanti bisa diterapkan saat awal pelajaran, misalnya nanti setelah ujian semester atau awal tahun pelajaran ketika siswa baru, seperti itu bisa diterapkan untuk praktek kesepakatan kelas. Kemudian tadi komponen yang kedua, ketika kita bisa melakukan restitusi, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, dan ini ada di lingkaran paling tengah, jadi itu yang lain juga mempengaruhi ya, jadi ini paling inti untuk bertahan hidup. Misalnya ada anak yang tidak pernah mengerjakan PR, ini masalahnya apa anak ini? Ternyata dia membantu orang tuanya bekerja setiap malam, dodolan pangsit misalnya begitu. Jadi kita harus tahu anak ini apa sih yang menyebabkan dia seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak-anak itu berada dalam keluarga yang kurang harmonis, maka anak ini merasa kurang kasih sayang. Dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia akan mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru. Bisa jadi seperti itu. Kemudian kebebasan. Anak-anak yang memiliki terkekang gitu ya. Contoh sederhana saja, misalnya di kantin itu menunya satu macam semua harus jualan soto. Maka anak-anak pasti akan mencari kebebasan untuk cari menu yang lainnya. Tapi kalau di kantin ada bakso, ada soto, ada nasi kuning, anak-anak bebas untuk memilih seperti itu. Kemudian kesenangan ini hanya karena anak-anak itu ingin merasa happy seperti itu ya. Karena anak-anak ini pada dasarnya kodrat anak itu adalah bermain. Jadi bagaimana kita membuat suasana belajar itu menjadi masa bermainnya anak-anak itu tidak berkurang seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mengatur belajar di kelas? Anak-anak itu seolah bermain, oh ya wis, jadi terpenuhi kebutuhannya untuk bermain seperti itu. Jadi kesenangannya bisa tercover. Kemudian penguasaan ini berhubungan dengan kompetensi ya. Jadi ketika anak-anak itu bisa mengerjakan soal dengan baik dan mendapatkan nilai baik, maka dia penguasaannya bagus. Kenapa kamu mencontek? Karena saya selalu ingin jadi nomor 1. Kenapa harus nomor 1? Nah, seperti itu. Jadi kita akan tahu, oh anak ini ingin menjadi favorit di kelas misalnya. Nah, kita tinggal mengarahkan. Kamu boleh jadi ingin menguasai kelas ini boleh, tapi caranya, nah seperti itu. Kemudian berikutnya ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada beberapa. Yang pertama penghukum. Ketika kita ada anak mengerjakan PPR, oh iya aku saiki seneng bakso, wes hari kita akan untuk bakso gitu. Nah, maka itu namanya kita menghukum. Jadi tidak terencana seperti yang tadi. Pembuat merasa bersalah. Nah, kamu kan tidak mengerjakan lagi kan? Nah, itu maka kita berada di posisi pembuat merasa bersalah. Berikutnya sebagai teman. Misalnya kelas kita ramai, ayolah anak-anak tolong, saya ini malu, tolong ya, tolong bantu saya biar tidak ditegur oleh kepala sekolah. Jadi kita mengondisikan anak-anak yang ramai dengan ya tahu setelah ya. Jadi kita seperti teman gitu. Kemudian ada posisi pemantau. Jadi kita punya aturan-aturan yang kemudian kita tinggal memantau anak ini bagaimana dia
melakukan pelanggaran, maka kamu harus melakukan hal yang bagus seperti itu. Kita isi buku pemantau seperti itu. Kemudian sebagai manajer, nah ini yang disarankan untuk restitusi. Jadi kita bisa menuntun anak-anak untuk bisa menemukan jati dirinya, nilai yang ada dalam dirinya, dan berkonsen pada karakter anak-anak itu. Ini segitiga restitusi, ada tahapan-tahapan yang dilakukan ketika melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anak yang berbuat salah pasti dia akan merasa minder, merasa jelek, merasa kurang baik seperti itu. Lalu kita sampaikan saja, dulu Bu Guru juga pernah seperti itu. Dulu saya juga pernah nggak ngerjakan PR. Jadi anak merasa, oh ya wis. Jadi kepercayaan dirinya akan tumbuh lagi seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita mulai menanyakan, kenapa sih kamu melakukan itu? Nah, seperti itu. Jadi apa alasan-alasan yang mendasari kamu? Nah, di sini kita akan tahu kebutuhan anak ini apa, kebutuhan dasarnya apa. Misalnya, kenapa sih kamu nggak mengerjakan PR? Saya setiap malam jualan Bu, lalu saya tidur, pagi sudah berangkat lagi. Nah, di situ kita akan tahu dan kita akan mengarahkan kepada langkah berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Kalau masalah dia tidak ada waktu untuk mengerjakan PR, bagaimana nanti solusinya di tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, kamu tahu kalau kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita yang apa? Misalnya, yang disiplin Bu. Oh ya. Terus kamu merasa nyaman nggak dengan seperti itu? Tidak. Lalu bagaimana caranya? Ya saya akan ini Bu, mengerjakan ketika di sekolah dengan cepat, biar di rumah tidak ada PR. Seperti itu misalnya. Jadi solusi itu dari siswa. Kita mengajak siswa untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri. Ini mungkin tahap yang agak sulit ya, karena siswa itu juga nggak tahu kalau perbuatan ini salah dan saya harus memperbaikinya. Nah itu, jadi kita yang bisa mengarahkan anak-anak seperti ini. Kalau seperti ini bagaimana? Mungkin awalnya seperti itu. Jadi anak-anak nanti lama-lama akan bisa membuat solusi untuk dirinya sendiri. Dengan seperti itu, dia akan merasa bertanggung jawab terhadap dirinya. Karena dia yang membuat solusi, maka dia pasti bisa melakukannya. Seperti itu. Kemudian kita tanya, kamu perlu nggak orang yang untuk mengawasi kamu? Tidak Bu, karena saya bisa bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kalau siswa sudah seperti itu, maka restitusi kita sudah berhasil. Jadi anak itu tidak membutuhkan orang lain untuk mengontrol dirinya, tapi dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah restitusi yang saya lakukan di kelas. Nah, ya, jadi itu kebetulan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, kenapa ketika saya pelatihan lalu juga ada kejadian seperti itu. Jadi memang sepertinya digariskan untuk mempraktekkan ini gitu. Jadi ada anak yang merokok di kamar mandi. Nah, jadi ini salah satunya, anaknya banyak. Kemudian yang bisa untuk di video satu anak. Jadi satu anak ini saya tanya-tanya bagaimana awalnya dia tidak mengaku. Kemudian lama-lama dia, ya saya melakukan itu, saya diajak oleh teman. Nah, jadi dia kebutuhan dasarnya tadi sudah bisa kita identifikasi bahwa kebutuhan dasarnya apa? Karena diajak teman maka ya, jadi temannya itu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk penguasaan. Dia harus menguasai kelas dan dia tidak berani untuk menolak gitu. Kemudian akhirnya sama-sama merokok di kamar mandi, ketahuan, dan akhirnya dia menemukan solusi. Bagaimana caranya biar kamu tidak merokok di kamar mandi? Ya Bu, saya tidak akan membeli rokok saat akan berangkat sekolah. Jadi tadi ditanya, dapat rokoknya dari mana? Urunan, seperti itu. Dan jadi dia menemukan solusi atas dirinya, bagaimana caranya biar tidak merokok di sekolah, seperti itu. Kemudian dalam perkembangan berikutnya ada juga siswa yang menjawab, saya akan makan permen Bu, jadi saya biar tidak merokok, seperti itu.
Jadi dia menemukan, masing-masing anak itu menemukan solusi atas dirinya sendiri. Kemudian ada satu praktik lagi. Pakai ini aja. Jadi Bapak Ibu nanti berkelompok, ada 4 kasus. Nanti Bapak Ibu menganalisis ini kebutuhan dasarnya apa, kemudian posisi gurunya bagaimana, seperti itu. 2 meja. Di situ ada ilustrasi, kemudian ada pertanyaan. Bisa dikerjakan di baliknya atau di bawahnya, itu juga bisa. Ya, sambil saya bukakan materi yang sebelumnya ya. Nah, posisi kontrol, kalau di situ ada pertanyaan posisi kontrol, ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman. Oh ya, belum tampil. Terlihat? Nah, ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia yang mau dipenuhi, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, bertahan hidup. Ya, kalau bingung dibaca lagi slide-nya ya. Nah, mungkin tadi tidak mencatat, jadi bisa dilihat lagi ini. Kalau ada pertanyaan posisi kontrol, ada 5. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok bapak-bapak. Masih berdiskusi. Ini ibu-ibu. Di mana kertasnya? Oh, diberikan. Ini bapak dan ibu. Kalau kurang jelas bisa belajar materi ini. Baik, ada yang mau menyampaikan satu kelompok saja, kemudian nanti yang lain boleh misalnya mau memberikan tanggapan atau apa boleh. Satu kelompok saja karena sudah siang. Siapa? Ini? Ya. Kayak murid kita biasanya yang paling depan itu duluan. Di sini kasus yang diberikan oleh Ibu itu kasus 3. Untuk pertanyaannya posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Deni dalam pendekatan kepada pelajar pembuat merasa bersalah. Kemudian membaca kitab pelajar kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh mereka, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, rasa perhatian yang harus dilakukan lebih oleh bapak ibu gurunya terhadap pelajar. Kemudian bila mana Ibu Deni mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan pertanyaan seperti apa yang akan diajukan dan dilakukan. Tidak memahami materi merupakan hal yang wajar. Kamu tentu punya alasan untuk hal ini. Kenapa kamu tidak bisa materi ini? Ada apa? Kenapa kamu tidak bisa selalu terus mengikuti pelajaran saya? Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Kenapa kamu bisa seperti ini? Bagaimana cara kamu memperbaiki ini semua? Kemudian selanjutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah pelajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tidak lanjut Anda meminta ibu. Ya, tadi di depan dapat kasus 3 ya. Itu seorang siswa yang
acuh tak acuh terhadap pelajaran, disuruh maju ya maju saja, kemudian disuruh duduk kembali ya duduk seperti itu sambil memainkan PowerPoint ya. Jadi benar kasus 3 ini yang dilakukan Ibu Dani ada tahap-tahap seperti itu. Nah, jadi posisi kontrol, membaca sikap wajar seperti apa itu sudah benar semua ya. Dan yang di terakhir bagaimana jika sebagai kepala sekolah langkah yang dilakukan apa, maka melakukan penyampaian praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Dani. Jadi meminta Ibu Dani untuk melakukan restitusi kepada siswa yang bernama Fajar. Sudah bisa semua untuk menganalisis kasus-kasusnya ya, tapi tidak bisa menyampaikan atau presentasi semuanya. Berikutnya refleksi, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Apa yang misalnya harus diperbaiki atau apapun yang Bapak Ibu sampaikan mengenai kegiatan hari ini. Bisa dituliskan di sini. Masih ada. Bisa ditulis di kertas itu. Ya, silakan. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang kembali.